Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, kali ini akan menceritakan tentang pengalaman saat muda Pak Tommy. Sebut saja Pak Tommy, yang berasal dari Semarang. Sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, mari kita ikuti kisah pengalaman mistis dari Pak Tommy. Kisah ini berawal pada tahun 80-an. Pada waktu itu Pak Tommy masih muda atau lajang. Di tahun itu alat komunikasi yang lagi tren adalah pesawat radio amatir atau bisa disebut dengan brig. Seperti biasa, seusai pulang kerja Pak Tommy ngebrig. Lewat radio amatir itulah Pak Tommy mempunyai banyak teman. Sudah 4 tahun ini Pak Tommy sering berkomunikasi dengan teman-teman sesama brignya. Sore itu, tibalah Pak Tommy di rumah. Perkampungan yang khas dengan tawa ceria anak-anak. Dengan hati yang tidak sabar ingin menyapa teman-teman lewat brig. Dan dengan langkah riang gembira, Pak Tommy menuju kamarnya yang kebetulan alat brig tersebut memang diletakkan di sana. Setelah masuk kamar, Pak Tommy duduk di depan kursi dan meja. Kebetulan alat brignya diletakkan di kamar Pak Tommy. Pak Tommy mulai menghidupkan alat brignya. Digenggamlah sebuah alat yang tersambung kabel. 100 di sini Roger, sapa Pak Tommy kepada siapa saja yang servaklensi dengan brignya. Tak lama kemudian ada balasan jawaban. Di kopi 100 Roger, dengan siapa ini? Suara seorang wanita terdengar dari alat genggam yang dipegang Pak Tommy. Tommy di sini ganti. Oh, Tommy, di sini Santi, over. Terlihat senyuman dari wajah Pak Tommy. Suaranya lembut. Asik nih kalau buat ngobrol, gumam Pak Tommy yang kebetulan saat itu memang lagi cari pacar. Pak Tommy membalas sapaan Santi. Oke Santi, 10-2 over. Salah 3, over. Mereka pun asik ngobrol hingga lupa waktu. Dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Teringat Pak Tommy belum makan dan mandi. Akhirnya Pak Tommy mengakhiri obrolan dengan Santi melalui radio brig. Oke Santi, lanjut besok ya. Mati istirahat. Cerio. Oke Tommy, selamat beristirahat, jawab Santi mengakhiri obrolan kali ini. Diletakkannya alat genggam dari tangan Pak Tommy, kemudian dimatikan radio amatir tersebut. Beranjaklah Pak Tommy dari kursi tempat ia duduk dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Selesai mandi, Pak Tommy ke dapur untuk membuat minuman kopi. Karena Pak Tommy adalah pemuda yang jarang sekali main untuk nongkrong. Selesai membuat kopi, Pak Tommy kembali ke kamar serta membawa secangkir kopi tersebut. Kembali dia terduduk di kursi kamarnya. Disulutnya sebatang rokok dan mulailah Pak Tommy berimajinasi tentang Santi. Gejolak jiwa mudanya mulai membara. Seolah tumbuh semangat yang membara dan hatinya sangat berbunga-bunga. Bisa dikatakan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Imajinasi Pak Tommy adalah Santi, seorang yang sangat cantik sekali. Suaranya pun begitu lembut dan manja, baik serta ada harapan untuk mengakhiri masa lajangnya dengan Santi. Tanpa terasa, karena imajinasinya hingga membuat Pak Tommy tidak bisa tidur. Hatinya merasa melayang ke udara hingga suara ayam berkokok memudarkan lamunannya.
Dateleh, udah sudah pagi toh. Gumam Pak Tommy sembari melihat jam dinding yang berada di tembok kamarnya. Bergegas ia mempersiapkan segala keperluannya untuk bekerja. Karena hati yang sumringah dan sangat bersemangat, sehingga dia tidak merasakan kantuk sama sekali. Dikeluarkanlah sepeda motor Pak Tommy. Sebelum mengendarinya, Pak Tommy menghidupkan mesin motornya untuk dipanaskan terlebih dahulu. Setelah dirasa mesin sudah cukup panas, dikendarilah sepeda motor tersebut dan berlalu pergi untuk menuju ke tempat kerja. Sore menjelang, suara adzan maghrib berkumandang. Sampailah Pak Tommy dengan motornya di halaman rumahnya. Setelah diparkirkan motornya, Pak Tommy bergegas untuk masuk rumah dan mandi. Seperti biasa, setelah membersihkan diri, Pak Tommy masuk ke kamar untuk melakukan kebiasaan dan hobinya untuk ngebreak. Dengan harapan bisa bertemu Santi lewat udara, Pak Tommy mulai menyalakan alat pesawat radio amatir tersebut. Santi, 102 over. Ucap Pak Tommy dengan mengarahkan bibirnya ke alat yang ia genggam. Belum terdengar jawaban dari Santi. Kembali Pak Tommy menyapa lagi. Santi, 102 over. Setelah beberapa saat, tiba-tiba masuk frekuensi suara yang ia kenali dari alat genggamnya. Di kopi, Santi di sini. Over. Naik 2 over. Roger. Oke, naik 2. Jawab Santi menyetujuinya. Setelah disepakati untuk gelombang naik 2 tingkat dari frekuensi yang mereka pakai, dilanjutkanlah obrolan mereka. Semakin hari mereka semakin akrab dan sangat dekat walaupun belum pernah melakukan kopi darat. Tapi serasa mereka sudah sangat mengenal lebih jauh. Keakraban mereka membuat Pak Tommy semakin penasaran dan tak sabar ingin bertemu dengan Santi yang konon ceritanya dia berdomisili di daerah Salatiga. Disepakatilah mereka untuk merencanakan kopi darat. Pak Tommy meminta alamat Santi yang berada di Salatiga. Mereka bersepakat untuk mengadakan kopi darat pada weekend yang terhitung 2 hari lagi. Hari berganti hari, dilalui oleh Pak Tommy dengan sabar. Kini hari yang dinantikan telah tiba. Hari di mana dia dan Santi telah sepakat untuk bertemu. Dengan menggunakan sepeda motor andalannya, dia bersiap untuk melaksanakan perjalanan dari Semarang ke Salatiga dan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Selain untuk bertemu dan lebih dekat dengan Santi, Pak Tommy juga mempunyai keperluan untuk membicarakan diklat organisasi radio, yang dimana Pak Tommy sendiri adalah salah satu anggotanya. Di tengah perjalanan, Pak Tommy sempat bergejolak. Ada sensasi lain saat berkomunikasi dengan Santi melalui break. Mungkin karena perasaan sedang jatuh cinta sehingga membuat bulu kuduknya merinding. Maklumlah, karena Pak Tommy sudah sangat lama menjomblo hingga lupa bagaimana rasanya jatuh cinta. Hampir 2 jam sudah Pak Tommy melakukan perjalanannya. Hingga sampailah dia di Salatiga. Diarahkanlah laju sepeda motornya ke desa tempat Santi tinggal. Pak Tommy mulai kebingungan dengan alamat tersebut, seakan kehilangan arah. Dari kejauhan nampaklah sebuah warung kelontong. Pak Tommy mendekati warung tersebut dan berhenti tepat di depan warung. Nampaklah seorang pria paruh baya di balik warung tersebut. Pak Tommy menstandarkan motornya dan berjalan masuk ke warung. Permisi Pak, mohon maaf, mau numpang nanya. Sapa Pak
Tommy dengan mencari secari kertas di saku celananya. Kalau RT2 RW 10 itu di mana nggih, Pak? Oh, masih lurus, Mas. Nanti toh ada perempatan belok kiri, kemudian mentok belok kiri lagi. Lah, di situ coba nanti Masnya tanya lagi orang situ ya, jawab pria parubaya tersebut sambil menunjukkan ke arah yang dibicarakannya. Matur nuwun, nggih Pak, jawab Pak Tommy dengan sedikit membungkukkan kepalanya. Pak Tommy kembali melanjutkan perjalanannya ke arah yang sudah diinformasikan oleh pria parubaya tersebut. Jalan desanya masih banyak sawah, jalannya pun masih banyak kerikil. Sampailah Pak Tommy ke tujuan yang diarahkan tersebut. Dihentikannya motornya di bawah pohon rindang. Dia menengok ke sana kemari berharap menemukan orang untuk dapat ia tanyai. Dilihatlah ada kakek yang sedang beristirahat di pos ronda tak jauh dari dia. Dihampirilah kakek tersebut. Numpang tanya, "Mbah, kalau RT2 RW 10 niku pundi nggih, Mbah?" Iya, ya nganyuk Mas, ya di sini ini toh Mas, RT2 RW 10. Ya, sampean itu mau ke tempat siapa Mas? Jawab kakek tersebut dengan ramahnya. "Saya dari Semarang, Mbah. Badhe tanget griyanipun Santi menika pundi nggih, Mbah?" Jawab Pak Tommy dengan pertanyaan kembali. Dengan sedikit berpikir, pria tua itu menjawab, Mas, Santi yang mana ya Mas ya? Memang di kampung ini tuh ada juga orang yang satu itu sudah punya anak satu. Terus yang satunya lagi itu masih bujang. Cuma ya itu tadi rumahnya itu ada di pojokan dari sini itu loh Mas. jawab kakek tersebut dengan mengarahkan jari telunjuknya ke rumah yang berada di pojokan. "Matur nuwun, nggih, Mbah," jawab Pak Tommy dengan senyum sumringah. Karena sudah mendapatkan tempat di mana pujaan hatinya berada, kakek tersebut mulai kebingungan dengan tingkah Pak Tommy. Tak lain Pak Tommy juga heran juga dengan melihat wajah mimik kakek yang berubah tegang. Karena tidak ingin membuat Santi menunggu lama, Pak Tommy berpamitan dengan kakek tersebut dan berlalu pergi. Tak seberapa jauh, motornya meninggalkan kakek tersebut. Ditengokkan kepala Pak Tommy ke arah kakek tersebut yang masih memandang heran Pak Tommy. "Aneh ya si kakek itu. Kok lihat saya heran ya? Apa tampangku tuh kayak anak berandalan ya?" gumam Pak Tommy dengan geli. Sampailah Pak Tommy tepat di depan rumah yang diarahkan si kakek. Dinding berwarna biru muda dengan halaman yang sangat teduh karena masih banyak pohon randu. Masuklah Pak Tommy dengan sepeda motornya di depan halaman rumah tersebut. Semakin yakin Pak Tommy bahwa benar rumah Santi, manakala ia melihat antena radio amatir berada di samping rumah tersebut dan dilihatnya radio tersebut sedang berputar. Wah, berarti Santi ada di rumah nih, gumamnya. Dilangkahkan kaki Pak Tommy menuju pintu rumah Santi. Tepat di depan pintu yang tertutup itu, Pak Tommy mengetuknya.
Assalamualaikum. Selang beberapa saat ada jawaban dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Muncullah sosok wanita paruh baya dengan mengenakan daster dan rambut beruban yang digelung ke atas. Monggo mas, madosi sinten? Tanya wanita tersebut dengan tersipu malu. Pak Tommy menjawab, Maaf bu, leres mergi daleme Santi jih. Santinipun wonten bu. tak terdengar jawaban dari wanita paruh baya tersebut. Pandangannya kosong menuju ke arah luar, dan tiba-tiba wanita paruh baya itu mempersilahkan Pak Tommy untuk masuk. Monggo pinara di dalam mas. Pak Tommy kemudian masuk ke ruang tamu. Duduklah ia di kursi sofa yang terlihat usang. Pinarak dulu mas, saya bikinkan minum dulu mas, ucap wanita paruh baya tersebut sembari melangkahkan kakinya untuk masuk. Pak Tommy mulai mengamati ruang tamu, dan matanya terhenti manakala ia melihat tingkah foto yang berada di meja rias sebelah kanannya. Ia melihat foto seorang gadis cantik dengan perawakan lencir dan kulitnya yang bersih. Perasaannya semakin berbunga. Wih, apa mungkin ini Santi kali ya? Wih, kok cantik sekali. Saya semakin tidak sabar pengen ketemu, gumamnya dalam hati. Tak lama wanita paruh baya itu keluar dengan nampan yang berisi teh hangat dan kaleng jajanan. Monggo mas, ngujuk ruyen, kalih istirahat rumiyin. Masnya dari mana? Ucap ibu tersebut dengan menaruhkan nampannya di atas meja depan Pak Tommy. Matur nuwun bu, kok malah ngerepoti. Saya dari Semarang bu, jawab Pak Tommy. Yalah mas, nggak apa-apa. Lawang ini cuma hanya air. Sudah lama kenal Santi mas, tanya kembali ibu itu. Kalau saya kenal Santi itu baru beberapa bulan kemarin bu. Saya kenal juga lewat di radio amatir bu. Sudah janjian sama Santi saya bahwa hari ini saya mau sowan untuk membicarakan diklat organisasi bu. Mendengar jawaban Pak Tommy, wanita paruh baya tersebut kembali terdiam dan matanya kembali terlihat kosong. Bu, apakah saya bisa bertemu dengan Santi bu? Ucapan Pak Tommy membuat wanita paruh baya tersebut kebingungan. Pak Tommy tidak mendapatkan jawaban dari wanita paruh baya tersebut. Malah dia kembali bingung yang melihat wanita paruh baya tersebut menangis. Pak Tommy mencoba menenangkan beliau yang menutupi wajahnya tersebut. Ibu, ada apa? Apakah ada perlakuan saya yang kurang sopan? Bukan itu mas, tapi benarkah sampean kenal Santi sebulan ini? Enjih bu, leres. Baru sebulan saya kenal Santi bu. Wanita paruh baya tersebut beranjak dari tempat ia duduk. Diraihlah bingkai foto yang berada di meja hias samping Pak Tommy. Ini Santi mas, dia anak saya,
Ucapnya dengan memberikan pingga foto tersebut kepada Pak Tommy. Injih Bu, tadi saya juga sudah mengira seperti itu. Saya sudah melihat foto itu sedari tadi. Apakah saya bisa bertemu dengan Santi Bu? Ucap kembali Pak Tommy. Begini Mas, Santi setahun yang lalu mengalami kecelakaan dan dia meninggal dalam musibah tersebut. Jawab wanita parubaya dengan menempelkan kedua tangannya ke dadanya dan kembali menangis. Bagai disambar petir di siang bolong setelah mendengar jawaban dari ibunya Santi. Pak Tommy terlihat syok, seakan tak percaya dengan apa yang diucapkan Ibu Santi. Untuk minum pun rasanya tak nafsu lagi. Perasaan sedih dan takut campur menjadi satu. Iya, tapi apa mau dikata kalau memang seperti itu pada kenyataannya. Lalu, siapa wanita muda yang mengaku Santi itu, yang selalu mengajak ngobrol lewat udara? Apakah itu arwah dari mendiang Santi? Entahlah. Pikiran Pak Tommy sangat kacau. Mas, itu nama Santi ada di balik tembok belakang. Masuk aja kalau sampai tidak percaya. Memang semasa hidupnya dia sangat gemar sekali menggunakan radio amatir. Dia memang suka ngebreak, Mas. Pinta wanita parubaya tersebut dengan rasa penasaran, dan apalagi sudah diberi izin untuk masuk ke kamar Santi. Pak Tommy mulai mencari tahu tentang siapa Santi. Terlihat pintu kamar Santi yang terukir namanya dengan lambang love dengan warna merah muda. Ruangan kamar Santi sangat rapi, tapi sedikit pengap. Terlihat ada di depan tempat tidur yang sudah tidak ada kasurnya, serta meja rias yang bersebelahan dengan meja tempat diletakkan alat tulis Santi. Dilangkahkan kaki Pak Tommy menuju alat tulis yang bersebelahan dengan meja rias tersebut. Alangkah tercengang dan kaget pada saat ia mengetahui bahwa alat tersebut seperti baru saja digunakan. Kok nanti kayak seperti habis digunakan untuk mengudara? Gumam Pak Tommy. Perasaan takut mulai menyelimuti Pak Tommy manakala ada suara samar tertiup angin. Terima kasih Mas Tommy sudah bersedia berkunjung ke rumah saya. Akhirnya Pak Tommy bergegas keluar kamar dan kembali di depan ibunya Santi. Dengan perasaan iba, Pak Tommy memberi support kepada ibunya Santi agar sering-sering didoakan. Dan ternyata kejadian ini tidak hanya dialami oleh Pak Tommy saja, karena beberapa bulan sebelumnya juga ada seorang pemuda yang mengalami serupa dengan Pak Tommy. Pemuda itu datang ke rumah dan mencari Santi dan mengaku teman trik Santi. Ibu, berhubung waktu sudah sore, saya izin pamit pulang dulu ya Bu. Saya akan ikut mendoakan agar mendiang Santi tenang di alamnya. Pamit Pak Tommy. Saya sangat berterima kasih sekali atas kunjungan dan doanya ya Mas. Dan sekali lagi, saya
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Jawab wanita parubaya tersebut sembari mengusap pipi kanan kirinya yang basah dengan air mata. Setelah berpamitan, Pak Tommy pun bergegas untuk pulang kembali ke Semarang. Itu dia tadi pengalaman mistis dari Pak Tommy. Ikuti cerita kisah pengalaman mistis selanjutnya